Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pernah dengar sama istilah shrinkflation? Mungkin istilah ini jarang kalian dengar, tapi tanpa disadari fenomena ini dirasain sama semua orang loh. Ya, siapapun yang pernah belanja pasti pernah dong yang ngeliat ada kemasan makanan favorit yang tiba-tiba aja berubah. Nah, ternyata di balik perubahan itu ada suatu hal kreatif atau licik yang dilakukan sama perusahaannya. Pernah dengar penjelasan lebih lengkapnya gimana? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita bakal bahas fenomena shrinkflation yang terjadi di sekitar kita namun jarang diketahui oleh orang-orang. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Keuntungan perusahaan. Jadi gini, coba deh kalian bayangin setiap orang yang bikin perusahaan itu sebenarnya cuma punya satu tujuan, yaitu dapat untung sebanyak-banyaknya. Ya nggak heran kan, namanya juga bisnis. Nah, tapi hidup itu nggak selalu mulus ya teman-teman. Ada yang namanya inflasi di mana harga-harga pada naik dan nggak bisa turun lagi. Kalau inflasinya semakin parah, kadang perusahaan juga jadi bingung nih. Naikin harga, takut orang-orang nggak sanggup beli. Tapi kalau nggak dinaikin, merekanya yang bisa rugi. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah mulai muncul trik-trik jitu. Pertama, mereka coba efisiensi ya. Maksudnya, mereka akan mengurangi biaya yang tidak penting biar tetap bisa mendapatkan untung. Tapi kalau masih nggak cukup juga, ya apa boleh buat, mereka mulailah main sama kualitas produknya. Barang apapun aku rasa nggak terhindar sih ya dari praktik penurunan kualitas produksi ini. Contohnya seperti mobil. Jadi ada YouTuber Pro Rock Engineering yang membongkar kualitas dari kaki-kakinya Honda HR-V. Nah, ternyata nih teman-teman, suspensi belakangnya itu setara sama mobil murah loh. Padahal harusnya kan udah pakai yang lebih nyaman ya. Tapi kalau saya bilang, ini desainnya desain gerobak. Terus ada lagi nih cerita dari followersnya akun IG Hujat Mobil. Banyak banget yang curhat kalau mobil-mobil sekarang dan bahkan yang kelasnya premium itu pada gampang rusak. Mercy busuk kualitasnya, nggak bisa ditutup, ngeheng. Sering banget kayak gini nih, Mercy itu kenapa sih sekarang udah kayak mobil Cina aja kali ya kualitasnya. Nggak bisa ditutup, udah kejadian berapa kali. Kalau musim hujan gimana ini? Ada yang baru jalan 16.000 km, udah harus ganti spare part. Tapi bukan cuma mobil doang loh ya, barang-barang di supermarket juga begitu. Ada TikToker namanya Denny yang membongkar kalau banyak produk yang isinya tuh nggak penuh teman-teman. Isinya cuma segini. Dan isinya beda-beda. Ada yang di atas shoulder, ada yang di bawah shoulder. Let's see kan? Di atas shoulder. Wow. Ini lebih parah lagi nih. Wow. Nope. Oke. Nah, sekarang kita nggak tahu jumlah berapa milnya adalah segini tingginya. Jadi buat apa setinggiin botol? Misalnya nih, dulu isi snacknya itu 100 gram, sekarang jadi 90 gram tapi dengan harga yang sama. Nah, praktik kayak begini tuh yang disebut sebagai shrinkflation ya. Intinya harga tuh bakal tetap tapi isinya dikurangin atau kualitasnya yang diturunin. Ya, sebenarnya sih ini wajar ya, soalnya perusahaan juga perlu bertahan kan. Tapi ya tetap aja ya bikin kita sebagai konsumen jadi merasa kurang puas. Namun jangan langsung nyalain perusahaannya aja ya teman-teman. Coba deh bayangin kalau kalian itu jadi penjual nasi goreng di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba harga cabai naik, harga minyak naik, harga beras juga naik. Masa iya kamu mau rugi? Pasti pada mikir dong ya gimana caranya nih biar tetap dapat untung kan? Nah, sama kayak gitu juga ke perusahaan-perusahaan yang besar ya. Jadi intinya shrinkflation itu seperti permainan petak umpet antara produsen dan juga konsumen. Mereka coba menyembunyikan pengurangan kualitas atau kuantitas dan kita sebagai konsumen yang harus jeli melihatnya. Sekarang giliran kalian deh, coba perhatiin barang-barang di sekitar teman-teman sekarang. Ada nggak sih yang kualitasnya tuh berubah atau ukurannya mengecil tapi harganya tuh tetap sama? Komen di bawah ya kalau ada. Kondisi luar negeri. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita lihat dulu deh yuk gimana kondisi di negara-negara barat. Jadi gini, banyak perusahaan di luar sana tuh udah melakukan trik-trik jitu untuk ngirit tanpa bikin konsumen sadar guys. Contohnya ada lem yang tengahnya kopong begini. Terus ada juga KitKat yang beratnya berkurang sebanyak 3 gram. Nah, katanya sih gara-gara mesin baru yang lebih efisien ya.
Tapi lucunya mereka malah bilang rasanya jadi lebih enak. Padahal harganya mah tetap aja ya. Pinter kan marketingnya? Kemudian YouTuber di luar yaitu Icicle atau Danny Reyes juga pernah membongkar gimana praktek tersebut berjalan di industri makanan Amerika. An employee recently exposed how cotton swabs at their store kept getting smaller each month, but they're still the same price. The filling in Oreos doesn't even reach the edges anymore. Nerf sells you fewer darts with bigger packaging. Literally half of it is empty. Biasanya jumlah barang bakal lebih dikit dari tahun-tahun sebelumnya atau malah pengurangan bahan secara terang-terangan ya teman-teman. Ya, karena kemasannya masih pakai yang lama, akhirnya jadi ada ruang kosong tuh ya gara-gara jumlahnya tuh lebih sedikit. Kita juga bisa lihat fenomena lain dari YouTube-nya Fox, yang mana salah satu karyawannya punya pengalaman buruk akan hal ini. I'm gonna do what any normal person would do, which is buy the exact same thing from the exact same place. And then after a few weeks, it just kind of Fell apart. So this kind of started me on like this journey of like, okay, I'm hearing anecdotally from like so many people that I talk to like in my life, from coffee machines, phones, computers, sweaters. they all tear or break or like explode way sooner than they used to. Masalahnya tuh sekarang pakaian dalam aja juga gampang rusak padahal brandnya tuh sama, tempat belinya juga sama, cuma daya tahannya aja ya yang jadi jauh lebih jelek. Kalian juga ada yang ngerasa sama nggak? Shrinkflation. Biar ekonomi sebuah negara bisa berkembang lebih baik lagi, sebenarnya inflasi itu memang diperluin sih guys. Kenapa sih kayak begitu? Soalnya inflasi itu bisa menunjukkan kalau produktivitas negara itu sedang naik ya. Nah, kalau produktivitas naik, bisa aja nih yang tadinya orang miskin, karena usahanya laris bisa naik jadi kelas menengah. Nah, kalau efek ekonomi yang naik, otomatis juga bikin investasi luar negeri pada ngelirik Indonesia dong. Mereka bakal menganggap kalau naruh duit di sini itu bakal berkembang lebih cepat dan ujung-ujungnya ada timbal balik juga ke warga Indonesia secara nggak langsung ya. Sampai di sini dapat ya inti dari inflasi itu apa? Ada tapinya nih. Kalau inflasinya kebablasan, sementara daya beli kita tuh nggak naik-naik, bisa menjadi masalah besar sih guys. Bayangin aja harga-harga tuh naik terus tapi gaji kita tetap sama. Nah, disinilah mulai muncul trik-trik dari produsen untuk ngakali situasi tersebut. Mereka nggak mau rugi tapi juga nggak mau ya bikin konsumen kabur gara-gara harga tuh naik. Jadinya mereka mulai main sama kualitas atau kuantitas dari produknya. Contohnya nih, coba deh kalian perhatiin susu kotak rasa coklat atau rasa lainnya. Kalian cek deh kandungan susu murninya. Kadang ada yang tinggi dan kadang juga ada yang rendah ya guys. Nah, disinilah salah satu cara produsen untuk mengirit biaya produksi. Terus ada lagi nih yang lebih gampang dilihat tapi sering kita abaikan, yaitu ukuran produknya. Di artikelnya BBC, ada suatu produk dari brand Nestle yang tadinya 900 gram menjadi 830 gram tapi harganya tuh tetap sama. Sedangkan cara Gatorade tuh beda lagi. Mereka tuh bikin lekukan di bagian bawah botolnya semakin mendalam. Jadi botolnya tuh kelihatan sama aja, padahal isinya udah berkurang. Nah, aku jamin banyak tuh ya pasti yang ketipu sama beginian karena pada nggak perhatiin gram atau literan di kemasannya kan? Kesimpulan dari aku sebenarnya nggak bikin pusing sih guys. Praktek kayak begini tuh udah pasti bakal terus ada karena ini juga salah satu usaha untuk terus bertahan kan. Sayang ya caranya aja yang sembunyi-sembunyi dan memanfaatkan ketidaksadaran orang-orang. Tapi buat tim mendang-mending yang penting rasanya atau bahkan kandungan gizi, justru ini wajib dipertimbangkan ulang sih. Di awal kan kita sempat ngomongin susu ya, mari coba pakai contoh itu dulu kali ya guys. Jadi aku sempat bandingin antara dua brand nih, dimana dari segi harga yang kiri itu lebih murah daripada yang kanan. Tapi gimana sih dengan komposisinya? Nah, ternyata yang murah itu dari sisi protein udah 2 kali lipat lebih banyak loh. Gulanya emang sama-sama gede sih. Dari indikator yang bisa ditemuin di Super Indo juga ini udah tergolong tinggi ya guys. Sementara garamnya dua-duanya masih aman karena patokannya kan 9-12 gram per orang untuk perharinya. Tapi kalau melihat di bagian komposisi baru kelihatan jelas nih ya mana yang kandungan susu sapi segarnya tuh paling banyak. Prinsip aku tuh paling penting gak banyak campurannya sih, jadi udah pasti mengutamakan kualitas alaminya. Kira-kira kelihatan ya mana yang tidak banyak dimacem-macemin? Sama kayak makanan, mending pilih real food daripada yang sudah diproses berkali-kali.
Oh ya, soal ukuran juga penting nih, karena kadang yang kelihatan lebih murah sebenarnya sih nggak murah-murah amat. Sekarang contohnya pakai produk A doang deh. Dia tuh punya beberapa ukuran, tapi kita ambil yang 1 liter tadi sama 700 ml-nya aja ya. Terus disederhanain dengan ngikutin takaran saji per 250 ml. Kira-kira begini hasilnya teman-teman. Nah kan, kelihatan akhirnya mana yang lebih murah, walaupun ini tuh nggak mutlak kalau yang paling gede itu yang paling murah ya guys. Terus entar kalau angkanya keriting seperti 946 ml atau sejenisnya ya tinggal bagiin aja jadi per 1 mili deh. Intinya wajib banget sih sekarang untuk milih-milih produk mana yang dibeli dengan membandingkan kualitasnya terlebih dahulu. Jangan cuma pengen murahnya aja, padahal mah kalau mau nyari juga bakal masih ada yang lebih bagus kok. Selama produknya umum di pasaran, percaya deh sama aku pasti ada barang penggantinya guys. Nah sekarang giliran kalian ya. Ada trik lain nggak buat milih produk? Share dong cara jitu kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada yang lebih mantap lagi kan? So, mungkin segitu dulu kali ya video kita kali ini. Ingat ya guys, jadi konsumen yang pintar itu penting banget. Jangan sampai kena tipu sama trik-trik perusahaan. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys. Bye-bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.